Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahunillah dari kelompok 2 dan teman-teman saya yang bernama Aisyah Nabila Fauzia, Bintang Taufik, Khairun Nisa, Farhadul Mawaddah, Hamna Rafiqah, Miftahunillah, Muhammad Dafa Fadila, dan Rona Dinda. Dan kami ingin menjelaskan tentang batik Bali. Pengertian batik tulis. Batik tulis ialah dari hasil proses produksi batik dengan teknis pengerjaan motifnya ditulis langsung dengan manual oleh pembatik. Untuk menulisnya dapat memakai canting yang dibuat dari tembaga yang diperlengkapi ganggang dari bambu. Definisi batik tulis adalah ragam hias batik yang dibuat dengan cara menetapkan alat gambar di atas kain. Alat gambarnya bisa berupa bilah, canting, kalam, kuas, tonyok, dan sebagainya. Alat dan bahan batik tulis. Yang pertama, kain mori. Yang kedua, canting. Yang ketiga, malam atau lilin batik. Yang keempat, zat pewarna. Yang kelima, wajan atau kompor kecil. Yang keenam, gawangan. Yang ketujuh, dingklik. Yang kedelapan, bandul. Yang kesembilan, taplak. Dan yang terakhir, meja kayu. Proses pembuatan batik tulis. 1. Nyungging. Nyungging merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. 2. Japlak. Japlak adalah proses pemindahan pola dari kertas ke kain. 3. Lowong. Lowong adalah tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikan pada pola yang telah dibuat. 4. Ngiseni. Ngiseni adalah proses memberikan ornamen-ornamen seperti gambar, bunga, tumbuhan, atau hewan. 5. Nyolet. Nyolet merupakan proses mewarnai dengan kuas. 6. Mopok. Mopok adalah menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. 7. Nembok. Tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. 8. Ngelir. Ngelir merupakan proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. 9. Ngelorot. Ngelorot adalah perendaman kain ke dalam air mendidih untuk menyeluruh malam. 10. Rentesi. Rentesi merupakan proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan cetting dengan jarum tipis. 11. Nyumri. Nyumri merupakan penutup bagian tertentu dengan malam. 12. Lorot. Lorot merupakan tahap terakhir, tahap menyeluruh dan melarutkan malam pada kain. Dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Pengertian batik Bali. Batik Bali merupakan hasil penyebaran batik dari Pulau Jawa. Bali mempunyai potensi yang besar sebagai tempat bertumbuh dan berkembang batik karena masyarakat Bali diketahui secara luas mempunyai kepandaian yang tinggi dalam olah seni. Batik di Bali dibuat untuk berbagai keperluan sandang termasuk dalam upacara adat, ritual keagamaan maupun untuk kehidupan yang umum sehari-hari, serta juga memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai cindera mata. Awalnya batik tulis hanya untuk dilakukan keraton sebagai pakaian raja, keluarga, dan para pengikutnya. Karena banyak keluarga kerajaan yang tinggal di luar keraton, maka seni batik dikerjakan di luar tempat masing-masing. Oleh rakyat terdekat, kesenian batik tersebut akhirnya ditiru dan lama-kelamaan meluas dan menjadi pekerjaan rumahan oleh kaum wanita dan untuk mengisi waktu senggang di rumah. Tadinya batik adalah pakaian untuk keraton dan kemudian menjadi pakaian rakyat yang diminati baik pria maupun wanita dari anak-anak sampai orang tua. Perkembangan selanjutnya, kerajinan batik menjadi industri kerajinan rumahan tersebut dimulai pada era tahun 1970-an. Salah satu pelopor batik Bali tersebut bernama Pandeketut Krisna. Beliau berasal dari BR TGH Batu Balan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Alat yang digunakan juga bukan dari mesin, hanya menggunakan alat-alat sederhana berupa alat cap dan teknik tenun manual atau biasa dikenal dengan sebutan ATBM, alat tenun bukan mesin.
tempat pengrajin batik di Bali banyak bisa Anda temukan di kawasan Desa Batu Bulan, Gianyar, dan Desa Kasiman, Denpasar. Contoh motif batik Bali. Yang pertama ada batik Ulam Sarimas. Motif batik Bali ini menunjukkan gambar ikan dan udang yang mewakili mata pencaharian masyarakat Bali, yaitu sebagai nelayan. Bermakna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang hidup di sekitar pantai. Yang kedua, batik Pisan Bali atau Jagatan Pisang. Motif batik ini biasa digunakan untuk hadiah kepada pasangan yang akan berpergian, dengan maksud agar pasangannya dapat kembali dengan selamat. Motif ini bermakna harapan, doa, dan keselamatan. Yang ketiga, batik Bali Singa Barong. Motif batik yang unik karena mengangkat makhluk mitos yaitu barong, yang diyakini masyarakat Bali memiliki makna keajaiban, kekuatan, dan keperkasaan. Yang keempat, batik Bali Merak Abior Hokokai. Memiliki motif yang sangat khas dengan budaya Indonesia, yaitu burung merak, menggambarkan keindahan burung merak yang bermakna keindahan Pulau Dewata. Fungsi batik Bali, yang pertama sebagai penutup tubuh atau pakaian, yang kedua untuk menghias tempat-tempat upacara di pura, rumah maupun di pusat desa, yang ketiga sebagai penangkal bahaya wabah penyakit atau kematian, yang keempat dipergunakan sebagai simbol ikatan tali persaudaraan atau menyama beraya dan cindera mata kepada teman maupun kerabat. Yang kelima dipergunakan dalam banyak upacara-upacara penting adat dan keagamaan masyarakat Bali. Yang keenam untuk mencari nafkah dengan melakukan kegiatan menenun yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Yang ketujuh, mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus melestarikannya, dan lain-lain.